Halo, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020. Hari ini saya tadi pagi seperti biasa, saya setelah sholat subuh kemudian saya berjalan gitu ya, sedikit olahraga, berjalan kaki sekitar komplek rumah dan sambil menikmati suasana udara pagi, masih mendengar ada burung-burung berkicau gitu ya. Kemudian melihat orang jalan ke pasar, melihat orang berbelanja, dan di situ yang muncul adalah rasa syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan semesta ini, Tuhan sudah menciptakan manusia dengan segala keunikannya, dengan segala kesempurnaannya. Manusia kadang lupa menyadari bahwa dirinya manusia, sehingga ketika dia lupa menyadari dirinya manusia, yang terjadi adalah dia lupa untuk bersyukur, dia lupa untuk berterima kasih kepada Tuhannya. Yang ada malah sibuk melihat kesusahan, sibuk melihat hal jelek dalam dirinya, sibuk menganalisa kejelekan dalam dirinya, sibuk ngomel kenapa dirinya susah, sibuk ngomel kenapa uangnya cepat habis, sibuk ngomel kenapa gak jalan bisnisnya, sibuk ngomel kenapa hutangnya gak segera lunas. Ngomel, ngomel, dan ngomel. Padahal semua itu adalah hasil dari tarikan dirinya sendiri, hasil dari requestnya sendiri. Lalu di mana pantas ngomelnya? Di mana pantas ngeluhnya? Itu yang kadang saya heran ketika ada orang ngomel, ada orang ngeluh, ada orang marah-marah, ada orang sibuk anarkis gitu, sibuk marah-marah, sibuk menyalahkan di luar dirinya. Coba deh kita merenung, kita lihat sekitar kita luangkan waktu untuk melihat alam, melihat keindahan Tuhan, dan disitulah nanti kita bisa bersyukur. Coba deh, daripada Anda marah-marah, ngomel-ngomel, mending bersyukur kan? Kenapa? Bersyukur artinya bukan hanya mengucapkan syukur, tapi bersyukur itu adalah sebuah bentuk implementasi dari kita menyadari bahwa diri kita manusia dan kita sadar bahwa semuanya hasil dari keinginan kita sendiri. Oke. Kemudian siangnya tadi saya memberikan kelas receipt AMC online ke tadi berapa orang ya? 7 peserta dari teman-teman AMC yang sudah belajar. Biasanya 5, tapi karena tadi ada yang memaksa 2 ya sudah jadikan 7. Kelas receipt adalah cara saya untuk melihat, untuk mengevaluasi, untuk mengamati perkembangan teman-teman dalam menerapkan AMC di hidupnya. Sejauh mana pemahamannya, kemudian adakah intervensi dari pemahaman lain yang masih tersimpan, yang memunculkan konflik dengan pemahaman di AMC, karena memang apa yang diajarkan di AMC itu berbeda dengan pemahaman yang lain. AMC saya buat sendiri dan saya sudah terapkan ke diri saya, jadi saya sudah trial error gitu ya ke diri saya, dan saya sudah coba dan it's running, it's work gitu ya. Dan itu sebetulnya adalah penerapan dari ajaran-ajaran agama yang selama ini mungkin kurang benar pemahamannya sehingga menjadi salah. Sungguhnya agama itu pasti benar, yang salah yang mengajarkan, yang salah adalah bagaimana menyampaikan, bagaimana menjelaskannya. Dan itulah kenapa saya buat AMC, karena saya melihat ada banyak doktrin, ada banyak pemahaman yang kelihatannya bagus tapi justru melemahkan, dan efeknya membuat manusia menjadi hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, dan ujung-ujungnya nyalahkan Tuhannya, nyalahkan Allahnya, itu bilang sudahlah ini sudah takdir Tuhan, ini sudah kehendak Tuhan. No, bukan di situ. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Tadi saya mendengar ada seorang peserta AMC yang dari Bandung. Dia sudah punya mobil, sudah punya rumah. Dia bilang, alhamdulillah ada cita
hidupnya berubah setelah belajar AMC, sudah punya mobil, sudah punya rumah, ada yang satu sudah naik penghasilannya, ada yang satu dia sudah punya bengkel sendiri, dan banyak hal lagi keajaiban yang saya dengar dan saya simak tadi. Kemudian saya juga memberikan pendalaman materinya, saya ulangi lagi supaya mereka makin paham, karena saya tahu pemahaman AMC, ilmu AMC adalah ilmu yang betul-betul baru, yang memang butuh dipahami seutuhnya, bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah gitu ya. Kenapa? AMC intinya itu semua materi, jadi tidak ada AMC intinya ini, bukan. AMC intinya semua dari awal sampai akhir semuanya adalah inti, dan itu saling berkaitan. Sehingga saya selalu melakukan riset, kemudian setiap 2 minggu sekali saya berikan pendalaman materi sekitar 1 jam. Supaya apa? Supaya teman-teman, supaya banyak orang betul-betul paham bagaimana menggunakan pikirannya, bagaimana memilih yang baik dan yang jelek, sehingga hidupnya nyaman, mudah, dan menyenangkan. Saya sering mengatakan bahwa sungguhnya manusia itu merugi ketika dia tidak mau menggunakan pikirannya. Dia masih hitung-hitungan ketika mau belajar AMC, padahal hasilnya dibuktikan banyak orang sudah luar biasa. Anda belajar sekali, Anda bayar sekali, tapi hasilnya bisa berkali-kali. Anda belajar, besoknya langsung bisa diterapkan, besok lusanya juga, terus ke anaknya, ke bisnisnya, ke tabungannya, ke pekerjaannya, ke kesehatannya, keluarganya. Semua aspek kehidupan itu butuh yang namanya ilmu AMC. Kenapa? Karena semua kehidupan butuh pikiran. Lalu tadi ada yang cerita ke saya, Mas Firman, saya pernah baca buku tentang kekuatan pikiran juga, tapi sepertinya isinya ngawur gitu ya, istrinya ngambang, dan ada yang mirip-mirip Mas Firman tapi isinya kayaknya dia hanya kopas gitu dari apa yang Mas Firman tulis. Terus saya bilang, memang ada beberapa orang yang dia suka kopas isi saya, dia suka kopas artikel saya, dia suka kopas YouTube saya, dan mereka mengklaim bahwa itu adalah tulisannya dia, mengklaim itu adalah hasil buah idenya dia, dan itu menurut saya itu adalah tindakan plagiasi yang tidak mencerminkan orang yang memang punya level kecerdasan yang bagus. Dan itu ya itulah level mereka gitu, mau diapakan, itu level mereka, dan mereka hanya bisa di situ, hanya bisa kopas dan mengklaim, hanya bisa mencuri, kemudian mengaku. Itu sampai situ aja kemampuan mereka, nanti pasti berbalas kepada mereka sendiri. Saya membuat semua tulisan saya berdasarkan eksperimen saya, berdasarkan apa yang saya alami dan hasil dari praktek ke diri saya sendiri. Sehingga apa? Sehingga saya tahu betul apa yang saya sampaikan, dan saya tahu betul di mana selah-selahnya, bagaimana untuk diterapkan sehari-hari. Karena saya juga menerapkan. Saya juga selalu ngobrol dengan virtual saya selalu gunakan telepatinya, saya selalu berdoa dengan rumus MC yang benar, dan memang itulah keseharian saya, dan akhirnya hidup menjadi nyaman, mudah, dan menyenangkan. Sifat itu, aspek itu yang ingin saya sampaikan ke banyak orang. Kenapa? Karena semua orang memang hidupnya ada dalam posisi pemahaman yang salah, sehingga harus dibenahi. Oke, itu ya. Dan hati-hati terhadap semua pemahaman, hati-hati ketika membaca sesuatu yang terlihat bagus padahal sebetulnya salah. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.